Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasirul Haki akan berusaha menjelaskan tentang materi kelompok 5, yaitu kajian dan tinjauan ekonomi masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan. Perekonomian masyarakat pedesaan itu lebih atau sedikit tertinggal dari masyarakat perekonomian perkotaan. Pemahaman kita tentang desa yaitu desa yang identik dengan daerah pertanian atau daerah pesisir, daerah yang dekat dengan gunung atau dengan perkebunan, yang jauh dari aktivitas manusia dan modernisasi. Itu yang sering kita dengar pengertian dari pedesaan. Sedangkan perekonomian perkotaan atau perkotaan itu cenderung lebih maju dan penduduknya itu perekonomian penduduknya itu berlingkup pada sistem produksi sama perdagangan yang tumbuh dengan sangat pesat. Nah, karena perdagangan atau pertumbuhan di kota yang lebih cepat dan tumbuh dengan pesat, sehingga menyebabkan banyak orang melakukan migrasi, sehingga nanti orang-orang akan berpindah atau urbanisasi dari desa menuju ke kota, karena di kota lebih menjamin atau lebih tinggi kemungkinan mereka mendapatkan kesempatan kerja atau upah dibandingkan dengan di pedesaan. Dalam hal ini masyarakat itu menurut Kuncoro Ningrat, yaitu berasal dari bahasa Arab, dari kata sarokah, yang artinya sarokah itu kalau dalam bahasa Indonesia yaitu ikut serta atau berpartisipasi, atau musyarakah. Musyarakah itu saling bergaul, saling berinteraksi, saling bertemu. Itu kalau musyarakah. Bisa disimpulkan bahwa di sini Kuncoro Ningrat mengartikan masyarakat itu sebagai kesatuan hidup manusia. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat yang ada di daerah tersebut, yang bersifat tetap atau terikat oleh rasa identitas bersama. Itu musyarakah. Selanjutnya yaitu struktur ekonomi masyarakat pedesaan. Struktur ekonomi masyarakat pedesaan itu ada dua. Yang pertama struktur agraris, di mana ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, seperti daerah-daerah atau negara-negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk salah satunya Indonesia, yang menggunakan struktur agraris atau rata-rata kebanyakan struktur ekonomi didominasi oleh pertanian. Yang kedua yaitu struktur ekonomi industri, yang mana sektor industri itu mendominasi pertumbuhan ekonomi pada masyarakat, dan sumbangan itu berasal dari sektor industri. Masyarakat pedesaan itu memiliki karakteristik. Yang pertama, orang-orang masyarakat pedesaan itu sifatnya homogen. Homogen itu artinya sama atau selaras dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap dan tingkah laku. Orang-orang di pedesaan itu sifatnya homogen atau sama. Dalam kegiatannya, orang-orang pedesaan itu melibatkan keluarga dalam kegiatan pertanian. Jadi di dalam kegiatan pertanian, keluarga itu adalah orang yang mengambil keputusan final dalam memecahkan masalah. Jadi keluarga itu lebih intim, dalam hal ini lebih istimewa
mengutamakan keluarga untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan pertanian. Juga faktor geografis dari tanah atau desa itu sangat mempengaruhi karakteristik antara pedesaan sama perkotaan. Jadi karakteristik masyarakat pedesaan tadi itu bisa berubah tergantung pada seberapa jauh tingkat perubahan atau kemajuan yang sudah dicapai oleh suatu desa atau masyarakat tersebut. Jefta dalam Nora Susilawati itu mengemukakan tipologi desa atau corak-corak watak dari suatu desa itu dari berbagai segi. Yang pertama, dari kegiatan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat desa itu ada yang pertama, desa pertanian, di mana semua anggota itu terlibat dalam bidang pertanian, itu desa pertanian. Ada desa industri, jadi kegiatan atau penghasilan masyarakat itu didapat dari sektor industri kecil ataupun kerajinan yang ada di dalam desa tersebut. Itu desa industri yang lebih penghasilannya dari sektor industri. Yang ketiga, desa nelayan. Desa nelayan ini didominasi oleh seorang nelayan, atau desa pantai ini di mana kegiatannya itu kebanyakan pada bidang perikanan. Itu sektor kegiatan dari segi kegiatan pokok. Yang kedua, dari segi pola pemukiman. Pola pemukiman di desa itu ada 4. Yang pertama, farm village type, yaitu di mana desa yang ditempati terdapat ladang dan sawah di sekitar desa tersebut. Jadi di suatu desa itu terdapat sebuah ladang atau sawah di sekitar desanya. Itu kebanyakan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, khususnya Jawa, itu rata-rata desa itu ditempati oleh ladang, terdapat ladangnya atau sawahnya di sekitar desanya. Itu farm village type. Yang kedua, nebulous farm village type, di mana masyarakat itu menetap di suatu tempat, sedangkan yang lainnya menyebar dengan sawah ladang mereka. Itu nebulous farm village type. Yang kedua, arrange isolate farm village type, yaitu merupakan masyarakat yang bertempat pada daerah yang berhubungan dengan pusat perdagangan. Jadi daerah tersebut berhubungan pada pusat perdagangan. Itu arrange isolate farm village. Yang keempat, poor isolated farm village, yaitu masyarakat tersebar bersama sawah dan ladang mereka. Jadi desa itu menyebar bersama sawah, bersatu dengan sawah, atau menyebar itu artinya suatu desa itu bersama dengan sawah dan ladang mereka masing-masing atau tersebar bersama. Itu poor isolated farm village. Selanjutnya, dari segi perkembangan masyarakat. Yang pertama, desa tradisional. Desa tradisional, kehidupan masyarakat itu sangat tradisional, sangat bergantung pada alam sekitar. Itu desa tradisional. Naik dari desa tradisional yaitu desa swadaya. Desa swadaya itu relatif lebih statis tradisional, atau mereka bergantung kepada pemimpin. Itu desa swadaya. Selanjutnya, desa swakarya. Desa swakarya itu masyarakat sudah mengalami perubahan atau pembaharuan, sudah mulai tidak bergantung kepada pemimpin. Itu desa swakarya. Sedangkan desa swasembada yaitu desa yang sudah maju, yang telah maju, yaitu yang mekanisme pertanian, teknologi, partisipasinya masyarakat itu sudah efektif dan lebih baik. Itu desa swasembada. Selanjutnya, masyarakat maritim. Masyarakat maritim itu merupakan desa-desa atau wilayah yang terletak di daerah pesisir atau daerah pantai yang berbatasan dengan laut. Itu ekonomi desa maritim. Sedangkan kegiatannya desa maritim itu kebanyakan nelayan.
dan menggantungkan hidupnya dari laut. Itu desa maritim. Mata pencahariannya yaitu menghasilkan barang dan jasa dari barang yang bisa dimanfaatkan. Seperti contohnya kalau di daerah nelayan-nelayan itu mereka bisa menggunakan barang-barang laut untuk digunakan sebagai perhiasan. Hasil yang didapat oleh seorang nelayan itu di desa maritim itu tidak pasti, mengalami ketidakpastian karena mereka harus menunggu atau tergantung pada musim. Itu ekonomi masyarakat desa maritim. Ekonomi masyarakat agraris itu menggantungkan hidup mereka pada alam sekitar, atau dalam hal ini desa agraris pada sektor pertanian atau perkebunan dan lain-lain. Dan mereka bisa menghasilkan dari hasil pertanian, contoh bisa beras, menghasilkan beras untuk dijual. Itu penghasilan dari orang-orang desa agraris. Tinjauan kajian ekonomi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sudah kita ketahui bahwa di masyarakat perkotaan itu lebih maju daripada masyarakat pedesaan. Dan masyarakat perkotaan itu penduduknya relatif lebih besar dan padat, yang dihuni oleh orang-orang yang heterogen, orang-orang yang berbagai macam sifat, berbagai macam mata. Ekonomi masyarakat perkotaan itu lebih dikenal dengan masyarakat yang modern, artinya hasil perubahan yang alami. Orang-orang modern itu merupakan hasil perubahan yang alami seiring dengan masuknya modernisasi pada suatu masyarakat tradisional. Jadi mereka berubah dari masyarakat tradisional sehingga mereka mengalami perubahan karena hasil masuknya modernisasi yang ada. Sedangkan arti modernisasi itu yaitu perubahan pada hampir seluruh aspek, dari tingkah laku meliputi industrialisasi, urbanisasi, sekularisasi, sentralisasi dan sebagainya. Itu modernisasi. Selain perubahan yang dialami oleh masyarakat perkotaan, juga berdampak pada perilaku ekonomi serta pola pikir. Perilaku ekonomi yang lebih konsumtif, serta karena gaji yang di daerah kota itu menghasilkan gaji yang tetap atau pekerjaan yang tetap dan cukup daripada gaji yang dihasilkan di daerah pedesaan. Itu perubahan dari sektor ekonomi. Selain perubahan dari ekonomi dan pola pikir, jadi mereka itu lebih terjamin kehidupannya di kota karena ekonomi atau gaji yang didapat dari hasil pekerjaannya itu relatif tetap dan cukup untuk kesehari-hariannya. Jadi itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.